Selanjutnya, material nano dapat dipakai untuk proses filtrasi yang jenisnya tergantung dari proses filtrasi apa yang akan dipakai. Untuk filtrasi biasa ya, untuk conventional filtrations ya, hanya bisa dipakai untuk menyaring partikel yang ukurannya di atas 10 mikron. Di antara 10 mikron dan 100 nanometer ya, teknologi mikrofiltrasi dapat dipakai. Yang ini biasanya dipakai untuk menyaring bakteri E. coli ya. Sedangkan untuk ukuran 5 sampai 100 nanometer itu kita bisa pakai teknologi ultrafiltrasi ya. Di sini yang dimana teknologi ini banyak dipakai untuk menyaring segala macam virus ya. Karena virus kebanyakan berukuran di sini 10 sampai 100 nanometer. Sedangkan untuk teknologi di bawah 5 nanometer itu kita pakai reverse osmosis ya. Ya, ini di sini dikasih perbandingan kalau fullerenes dan nanotube itu di sini. Jadi kita kalau mau menyaring fullerenes sama nanotube kita harus pakai teknologi reverse osmosis ya. Jadi dengan menggunakan material nano kita bisa membersihkan masalah lingkungan, masalah yang dari masa lalu, mengoreksi masalah lingkungan yang terjadi saat ini, menghindari masalah lingkungan di kemudian yang akan datang, dan juga membantu sustainability dari planet kita untuk generasi masa depan. Contohnya bisa memakai sensor atau treatment atau program remedi, ini detailnya bisa dibaca sendiri di sini. Contoh lain yang ingin saya bagikan adalah mengenai nanofabrik ya. Bayangkan bagaimana caranya Anda bisa punya kain ya yang menolak air. Jadi Anda bisa masuk lumpur kotor-kotor tanpa baju kotor-kotor, tapi baju yang Anda pakai tidak kotor. Jadi ini bisa dilakukan dengan menano engineer permukaan kain tersebut. Dengan permukaan yang seperti ini yang sudah dikasarkan tapi patternnya dalam ukuran nano, permukaan kain tersebut akan menolak air. Jadi ini diambil dari daun keladi ya, seperti daun keladi. Permukaan daun keladi kalau dilihat di bawah mikroskop akan berbentuk seperti ini. Jadi ini permukaan yang menyebabkan daun keladi ini tidak bisa basah oleh air. Contoh lain adalah sunblock. Jadi kalau Anda mau panas-panas supaya kulitnya tidak gosong, sebaiknya memakai sunblock ya. Pada sunblock terdapat partikel zinc oxide yang membantu kita untuk melindungi kulit kita. Jadi bagaimana cara kerja sunblock? Ketika dilapisi oleh sebuah kain atau krim atau apapun kulit kita ya, cahaya matahari bisa diserap ya, bisa direfleksikan atau diteruskan. Supaya kulit kita tidak rusak ya, kita tidak ingin sinar matahari tersebut diteruskan ya, ditransmisikan. Kalau sampai sinar matahari itu kena kulit kita, maka akan gosong ya. Kalau terus-terusan bukan hanya gosong, bisa dapat kanker kulit ya. Jadi kita ingin sinar matahari tersebut diserap oleh lapisan itu ya, atau dipantulkan. Sebelumnya ukuran zinc oxide partikel itu lumayan besar. Jadi ketika dipakai kita tuh seperti badut gitu ya, seperti pakai masker. Jadi kelihatan seperti pakai badutnya, putih-putih mukanya. Sekarang zinc oxide bisa dibuat dalam bentuk nanopartikel sehingga ketika dipakai tidak begitu kelihatan. Jadi sama seperti ITO tadi ya. Jadi kalau mau material itu menjadi transparan, yang Anda lakukan adalah mengurangi ukurannya. Contoh lain adalah geckos ya, atau toke ya. Ini ada link di sini, bisa ditonton
menurut saya cukup informatif linknya. Jadi tokek ini bisa bergantungan satu kaki ya tanpa jatuh ya. Kabarnya ya kaki ini bisa mensupport berat sampai 110 kg ya. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa bisa begitu? Penjelasannya ada di video YouTube tadi, boleh ditonton secara singkat. Pada saat menempel ya, geckos ini memakai van der Waals force. Jadi saya rasa sudah pada tahu van der Waals force ini ikatan apa gitu ya. Jadi van der Waals force ini terjadi ketika elektron dari kaki si tokek ini beraksi dengan elektron yang ada di dinding. Lalu pertanyaannya, kalau begitu kaki kita juga bisa menempel di dinding dong gitu ya. Kenapa kaki kita tidak bisa menempel di dinding? Berbeda dengan kaki tokek ya. Berbeda ya. Ini berbeda. Kaki tokek ini ada rambut-rambut halus ya, rambut-rambut halus di sini seperti yang digambarkan di sini, ada dinamakan lamellae yang dalam ukuran nano ya. Jadi rambut halus ini dalam ukuran nano. Sekarang bayangkan berapa banyak elektron yang bisa berpartisipasi dalam van der Waals force ini ketika kaki tokek ini punya rambut-rambut halus seperti ini ya baik. Jadi supaya kaki kita bisa nempel di dinding ya, jadi kaki kita tuh harus punya struktur seperti ini gitu. Jadi sifat geckos inilah yang menginspirasi kita untuk dalam mengubah permukaan suatu benda sehingga benda tersebut dapat menempel dengan baik melawan gaya gravitasi.